Saudara-saudara, dengarkanlah instrumen ini. Yo, salah. Harusnya tam 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 taradam tam 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 taram tam tam tam. Nah, pertanyaannya, lagu apa itu? Nah, yang menjawab seusia saya pasti. Kalau Anda di bawah usia saya agak jauh, katakanlah keponakan-keponakan anak-anak saya kayak organis ini, pasti meleset. Apa tadi judulnya? Kan, Anda hanya bisa hitung jemaat ya. Rocker juga manusia. Yang menyanyikan siapa? Dalam ya kelompok band namanya. Ya, serius band. Kata-katanya itu begini. Rocker juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Gitu kan? Coba lihat kata-katanya. Ini top menurut saya. Saya sangat lega mendengarkan kata-kata ini. Rocker, dia tampilannya kan si Candil tuh kayak begitu rupa ya. Dia bilang rocker juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Pilihan diksi yang luar biasa. Kenapa saya lega? Karena saya sebagai pendeta merasa dibela. Merasa dibela oleh lagu ini. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan kami seperti pisau belati. Loh, Anda nggak pernah ngalami jadi pendeta. Ini ada senior saya Pak Herodion di sini, bisa tanya nanti. Pendeta itu, saudara, nampaknya dari luar tuh enak, nampaknya. Hanya nampaknya, percayalah. Misalnya Anda jajan bareng pendeta. Si pendeta itu aku yakin gratis tuh. Wah, aku berkali-kali ngalami. Kalau jajan sama jemaat, tidak sengaja gitu ya. Nanti itu gratis. Kadang-kadang dia akan bilang, Pak sudah saya bayarin gitu. Kadang dia diem aja. Kalau dia bilang, sudah saya bayarin, saya bilang, oh ya makasih, dalam hati saya, kau menjalankan kewajiban. Kalau sampai enggak dibayari, saya bayar sendiri, dalam hati saya, kok gini sih, gimana sih orang itu, harusnya kan dibayari. Gitu. Tetapi karena saya tidak gila, saya diem aja. Pernah suatu kali saya balas, betulan, saya 12 tahun di Salatiga, pendeta jemaat, sebelum sekarang 14 tahun di Duta Wacana mengajar. Nah ini pengalaman 12 tahun. Karena selalu saya dibayari dulu satu kali, tak disi. Sengaja, gimana caranya supaya saya duluan. Saya bayari dia dulu, saya cepat-cepat pulang. Tiba-tiba telepon berbunyi, gimana sih Pak Pendeta? Kok saya dibayari? Dia marah. Wah boleh dong gini loh, kenapa memangnya? Enggak boleh dong, oh ya enggak apa-apa dong. Terus dia balasnya di hari Natal amplop berdatangan. Jadi bingung ini pendeta, nampaknya enak toh, nampaknya gratis terus. Enggak mungkin lah Anda jajan bersama siapa di Gembala Konsulen Anda Burinta. Masa terus, Bu tolong Bu diselesaikan ya, enggak mungkin lah. Makan bersama, duluan no. Apalagi gereja-gereja suku ya, GKJ, GKE gitu. Gemit, wah sudah. Kalau itu Bapak Pendeta belum, Ibu Pendeta, Ipen, Bapen manggilnya begitu, Papen, gitu, sekarang namanya Papen. Belum, duluan ambil, nggak berani itu. Duluan. Nggak tahu, begitu. Pokoknya lancar lah, sekolah, tiba-tiba diskon. Pekerjaan apa Pak? Pendeta, oh iya, khusus pendeta, ini sekolah Kristen, diskon, enak kan? Itu kok pada nggak mau jadi pendeta gimana sih? Tapi yang Anda tidak lihat, kami dipaksa tampil prima di semua keadaan. Jemaat nggak mau tahu, pokoknya khotbah harus bagus, kunjungan harus bagus, organisasi harus bagus,
harus berani, harus pintar, dan sebagainya. Sampai ada puisi, bukan karanganku, judulnya Pendeta. Anda cek di internet silakan. Pendeta, dia harus selincah kijang, secerdik burung hantu, sekuat singa, gitu. Pendeta. Kalau khotbahnya panjang, boseni. Kalau khotbahnya pendek, dibayar kok gitu. Kalau dia rajin berkunjung, tidak pernah persiapan. Tidak rajin berkunjung, malas. Istrinya aktif, mendominasi. Istrinya pasif, tidak mendukung pelayanan suami. Tak tambahi, pendetanya baik, istrinya diperiksa. Istrinya baik, anaknya diperiksa. Anaknya baik, asune diperiksa. Kucingnya, WC-nya. Kalian mau apa? Itu yang kami alami, Anda nggak tahu kan? Harus tampil prima seperti Superman. Khotbah jelek sedikit dirasani. Coba Anda yang rasani itu sini. Rasakan. Hari Minggu semua Anda jalan-jalan pendeta persiapan kok. Minggu malam tidur, Sabtu malam tidur belum dapat ilustrasi, bangun. Bukan karena diabetes, karena aduh apa ya ilustrasi ini. Di mimbar begini, khotbah ada yang begini, wah itu jelek banget loh. Kurang ajar. Jangan ya, ada lalu yang, nah yang gini-gitu tuh belum pernah coba Anda sekali-kali ke sini. Rasa orang 100 ini lihat Anda semua, itu dengkulmu ketemu, oplok. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Puji syukur atas lagu itu. Lah kok pendeta? Tuhan Yesus. Silakan cek Alkitabnya. Saya mendalami ilmu tafsir, jadi bacaan saya biasanya rujukannya teks ya. Saya tidak mau hanya omong, lihat teks ya. Mari buka Alkitab Anda. Mau elektrik, mau yang biasa, silakan lihat. Di ayat 31, ini bukan karangan saya ya, Anda lihat teksnya. Lalu ia di sini kan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Ini hektik banget suasananya. Anda kalau lihat sebelumnya, itu ada peristiwa, Anda lihat ya di pasal 6, Yesus ditolak di Nazaret, rasul-rasul kemudian diutus, berdua-berdua, diberi exousia, kuasa, berdua-berdua jadi ada 6 grup, kemudian ada cerita di tengah Yohanes Pembaptis dibunuh. Lihat suasana begitu. Lalu mereka kumpul lagi, nih. Belum omong-omong nih, hasilnya bagaimana tuh diutus berdua-dua, sudah ada peristiwa Yohanes dibunuh. Maka ketika mereka kumpul, lalu cerita kepada Yesus apa yang mereka kerjakan. Nah ini mau diolah gitu kan kira-kira. Tapi nggak bisa nih, kita minggir dulu lah. Yuk kita menyingkir dulu ke tempat yang sunyi, retreat. Supaya kita bisa sendirian, maksudnya supaya sendirian, dan bisa beristirahat, bener kan? Kan kesel toh, mau mengolah data, bagaimana ceritanya, gitu kan kira-kira. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, banyak kan? Sampai makan pun mereka tidak sempat, lihat teks ini. Makan pun mereka tidak sempat. Itu berarti begitu ramainya. Nah saya punya pengalaman di jemaat itu, ya kemarin sore juga saya ceritakan. Saya nggak tahu dulu Pak Hero waktu di Jepara gimana, tapi pengalaman saya di Salatiga, heran aku. Setiap kali makan siang kok telepon muni, kenapa toh? Makan siang, seolah-olah itu jemaat ngerti, pendeta makan siang, mari telepon dia gitu. Itu berkali-kali, every single day. Baru makan siang, mesti kering. Ya kalau soal penting, enggak dong. Pak Dan, tahu nomor teleponnya Endang? Aku dipajak ke kantor telepon. Ya saya punya semua komplit lah, kan punya. Waktu itu belum ada HP-HP-nan. Bu pertanyaan tuh yang serius lah ya. Ore nomor teleponnya itu. Kadang-kadang kering, Pak nanti sore jadi ada latihan enggak? Loh kepiye sih? Gila aku pengen ngemplok aku lho ra iso. Kira-kira begitulah Anda bisa bayangkan ya. Makan pun mereka tidak sempat, lalu mereka berangkat mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Itu berarti mereka mengambil jalan pintas dari satu titik di danau, mereka naik perahu begitu ya,
supaya tiba di satu titik ini. Tetapi Anda lihat teks berikutnya. Tetapi pada waktu mereka bertolak, berangkat gitu, bertolak, banyak orang melihat mereka. Dan entah bagaimana bisa mengetahui titik mana yang dituju, sehingga orang-orang itu mengambil jalan darat dengan segera dari semua kota ke titik itu, sehingga mereka mendahului Yesus. Ketika Yesus tiba, mereka udah sampai. Loh, kan kayak keongkuk toh ini, Anda tahu keongkuk. Ini jalan, ini melakukan ini. Bisi. Begitu sampai jedul, halo, silubah, gitu kan. Kayak gitu. Cuma Anda bayangkan ini cerita ini. Kan gitu toh. Udah, dia mau ke sana duluan. Dan entah bagaimana jalan darat bisa lebih cepat dari jalan laut. Ya enggak tahu, tapi narasinya mengatakan itu orang-orang ini dari semua kota, semua dipakai kata panta, tak satu pun tertinggal. Jadi ini komunitas yang begitu banyak siap di titik. Itu lucu sebetulnya. Loh, kamu lagi gitu kira-kira. Itu kalau aku ya jengkel aku mungkin. Iki maksudnya retreat kok. Tekan jebule pokoke padha gitu kira-kira. Tetapi menarik teks ini. Makanya dipakai menjadi dasar teks tema kita, gembala yang berbela rasa. Anda lihat, ketika Yesus mendarat, sudah ada banyak orang, ia melihat sejumlah besar orang banyak, dipakai kata oklos, itu berarti rakyat jelata. Jadi bukan kaum elit. Ini agak beda dengan Matius 5. Di Matius 5 itu khotbah di bukit, yang mendengarkan dia itu campuran. Ya, kalau ini rakyat banyak, kemudian Yesus melihat mereka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena dia melihat mereka itu seperti domba tak bergembala. Domba tak bergembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ini kata kunci. Kita seringkali salah memahami kata belas kasihan dengan sekedar kasihan. Lain, saudara. Dalam teks Yunani itu memang dipakai kata-kata itu teksnya pasif ya, kata kerjanya. Sulit diucapkannya bahasa Yunani, tapi karena kemarin sore saya sudah katakan supaya adil ya, kalau bisa dirukan top. Sulit bahasa Yunani itu adalah splakski, sulit kan? Itu tergerak oleh belas kasihan. Yang lebih gampang itu bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya itu misericordia. Lebih gampang ya. Daripada splaksnisi somai ngono kan rada piye ilate ya. Misericordia, cordia itu cordia hati. Miseri itu ada unsur sedih ya, ada unsur concern gitu, ada unsur ikut ngerasain dukamu. Nah, lalu ada lagu judulnya Misericordia Domini, lagu TC. Tuhan yang hatinya berbela rasa. Nah, ini saya sarankan disimpan bagi Anda yang sementara pacaran, berencana menikah, berharap punya anak, kasih nama Misericordia. Ya. Misericordia Gunawan, kan apik ya. Ditambah Domini sisa, atau Domino. Domini sama, bahasa Latin. Bukan kartu keplek lah ya, itu beda lagi. Misericordia Domino itu Tuhan, Dominus Tuhan. Nah, jadi dipakai verb pasif, jadi tergerak hatinya. Jadi kualitas bela rasa di dalam hati Yesus menggerakkan dia untuk melakukan tindakan. Tindakannya ternyata mengajar. Nah, ini menarik. Kita barangkali tidak menduga ya, bahwa nanti ada kisah 5 roti 2 ikan yang tidak kita baca di bagian ayat ini sebetulnya. Itu berarti tindakannya sosial kan. Tapi sebelum itu Anda cek ayat yang 34. Ketika Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, mereka seperti domba tak bergembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berarti asupan perspektif, asupan teologis, ya, ide-ide, gagasan, hikmat itu juga penting sekali untuk melayani umat yang seperti tak beraturan ini. Kata tak bergembala di situ bisa ada bayangkan macam-macam suasananya. Mungkin tak ada orang yang mandegani, ya, handarbeni, memimpin, mengorganisir, mengatur, menata.
toto rekso. Mungkin tidak ada yang begituan, jadi agak suasananya mungkin secara perspektif, secara gagasan teologis itu kacau. Ada istilah dalam dunia teologi, ada kalau mau gaya gitu, suasana kacau itu kalau bahasa Ibraninya namanya tohu wa bohu. Tohu wa bohu. Gampang kan? Anda dapat pelajaran misericordia, bahasa Latin, yang kacau balau. Kalau Anda lihat komisi remajamu kacau balau, tohu wa bohu, nah, gitu. Itu terjemahan Indonesianya acak-adut. Nah, kalau Anda tahu kata acak-adut, itu bahasa Ibrani tohu wa bohu. Itu kata yang dipakai dalam Kejadian 1 ayat 1. Dunia belum berbentuk dan kosong itu, waharet hanya tohu wa bohu, kacau balau. Nah ini kayak gitu, mereka tohu wa bohu. Maka Yesus datang dengan pengajaran. Setelah itu baru dia kemudian menolong mereka. Mereka tidak punya makanan, kamu harus memberi mereka makan. Enggak ada, kami tidak punya apa-apa, yang ada 500 baik, lalu terjadi mujizat itu ya. Tapi itu bukan teks kita. Kita lompat ke pasal 6 ayat 53, ini diulangi ceritanya. Ada repitasi ide, Yesus tiba di seberang danau Genesaret, mereka keluar dari perahu, maka berlari-larilah mereka. Ya, jadi ini suasananya, wah Gusti Yesus rawuh, gitu kira-kira. Lalu semua orang sakit dibawa, ditaruh di pasar-pasar gitu, berharap pemegang jumbainya sembuh. Nah ini untuk menunjukkan kuasa. Jadi Yesus melakukan pelayanan dengan pengajaran, berarti teologi, berarti ide, berarti perspektif, kognitif, begitu kira-kira, dan juga dengan tindakan-tindakan penyembuhan, healing, berarti omong soal fisik, ya, juga 5 roti 2 ikan. Nah begitulah pelayanan Yesus, ini disebut holistic ministry. Pelayanan itu harus lengkap, baik tubuh, jiwa, rohnya orang. Dengan demikian, dalam pelayanan kegembalaan, tidak harus pendeta, satu sama lain bisa menjadi gembala, ya. Kita bisa jadi gembala bagi teman kita, gembala di rumah tangga kita, gembala bagi suami, gembala bagi istri. Kita bisa saling mengembalakan. Diperlukan kesadaran bahwa layanan itu mesti holistik. Ada gagasan, ada ide, ada pendapat, ada asupan hikmat, ada keterlibatan sosial, tetapi itu semua didorong oleh sumber yang sama. Misericordia, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Nah ketergerakan ini mewujud dalam tindakan. Tindakannya bisa tadi, bisa mengajar, bisa penyembuhan, bisa tindakan sosial, apapun itu. Ada konsep yang jelas di sini bahwa apa yang di hatimu, di pikiranmu menampak dalam tindakan. Nah ini disebut dengan istilah praksis. Praksis. Tadi sore saya belum memberi contoh yang ini, jadi ini bisa saya coba praktekkan. Coba tolong dipilihkan satu paling lucu dari pemain band itu. Saya tidak mengenal mereka, Pak Majelis, Pak Dwi minta tolong, pilihkan satu Pak, yang paling lucu. Lucu ya maksudnya humoris lah. Ya? Siapa? Yosi. Mari. Siapapun di antara Anda yang namanya Yosi, majulah ke depan sini. Saya ingin menjelaskan pada Anda suatu konsep praksis. Ingat ya, saya tidak omong praktis, tapi praksis. Sini Mas, supaya bisa di-shoot enak di YouTube. Dan itu saja. Saya tanya dulu kepada saudara Yosi, apakah saudara sudah pernah mungkin Anda di sini saja supaya jawaban Anda. Sudah pernah mencuci piring? Ya. Sudah. Saya men-challenge tidak percaya. Saya bilang gitu. Pasti Anda bilang, bagaimana sih? Nah, maka coba praktekkan. Seolah-olah bagaimana ketika Anda mencuci piring? Nanti saya jelasin maksud saya dengan kata praksis. Ini istilah dalam dunia edukasi ya. Mari, silakan di depan. Anda seolah-olah di depanmu itu adalah piring kotor, ya sambil omong, apa Anda lakukan?
ada sabun, saya ambil pakai busa. Piringnya ini, Pak. Saya ambil ini busa, saya kasih sabun, saya cuci. Iya, dibilas dikeringin. Itu mencuci piring. Piring diambil sama busa, dikasih sabun, diambil. Ya nggak tahu. Kamu cuci piring kalau enggak tahu pikir apa? Ini patut diragukan IQ-nya ini. Ya. Dari awal. Ya. Piring diambil, busa dikasih sabun, digosok-gosok. Ya semoga cepat bersih. Nah, persis. Duduk. Kok ditepuk tangan nih? Salah. Yang dia lakukan itu bukan mencuci piring. Tahu enggak? Yang dia lakukan itu praktis, bukan praksis. Karena ketika dia begini, yang dia bilang piring, busa, sabun, enggak ada airnya rupanya ya. Oke. Ya kan? Anda kan, nah, ketika dia begini nih, lihat nih, dia berpikirnya, saya tanyakan, Anda berpikir apa? Supaya bersih. Anda lihat. Ini yang terjadi di antara momen ini di mana tubuhnya melakukan aktivitas ini berbeda dengan harapan di depan. Harapan di depan adalah supaya bersih. Betul? Betul toh? Jadi pas dia begini supaya bersih. Itu bukan mencuci piring. Mencuci piring yang betul itu sabun, piring, busa, saya gini, mencuci piring. Ketika ditanya, Anda sedang apa? Ya aku sedang menikmati menghadiri momen pencucian ini. Mau bersih, mau enggak bersih, nanti. Tapi aku hadir sepenuhnya di sini. Aku sadar, aku piring sabun air berinteraksi. Itu mencuci piring. Mau mencuci piring ini kok bersih. Itu berarti Anda maju satu. Itu persis seperti Anda mau latihan paduan suara, mau nyanyi di gereja, mandi pagi hari, sambil mandi Anda nyanyi. Suara dua misalnya, Anda nyanyi, nah, sambil mandi, Anda tidak mandi itu. Kalau Anda mandi itu Anda menikmati proses dan realitas mandi. Begitu Anda nyanyi, kemandian Anda itu hilang. Loh, benar kan? Tahu maksud saya enggak? Apakah Anda hadir sekarang di sini? Belum tentu. Belum tentu. Bisa aja orang yang datang di gereja pikirannya soto dargo. Pikirannya mau ke Java Mall. Padahal tubuhmu di sini. Itu maksud saya. Praksis itu adalah bertemunya tindakan dengan tubuhmu ini dengan semua refleksimu. Contemplative action. Contemplatio in actione. Itu. Tidak semua orang begitu. Belum tentu ketika kita melakukan sesuatu, kita sungguh-sungguh menyadari sesuatu itu. Nah, saudara-saudara, ini penting. Yesus melakukan tindakan mengajar, menyembuhkan 502 ikan, dia dipenuhi dengan kesadaran misericordia Domini. Hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Karena itu lalu dia melakukan ini semua. Ini penting untuk kita renungkan dalam ibadah kita. Ketika kita saling melayani dan saling mengembalakan. Baik di gereja, di rumah, di masyarakat, di tempat kita bekerja. Di mana kita dipanggil untuk saling jaga, saling cinta. Belum tentu tindakan cintamu itu sungguh-sungguh contemplative action. Bisa aja Anda lakukan itu karena otomatis, karena diharuskan, karena dianggap mestinya begitu, tidak penuh kesadaran.
Tadi sore saya memberi contoh dari tulisan Pater Melo, Anthony de Melo, yang mengarang buku banyak, buku spiritual. Salah satu yang mudah diakses umat ya karena terbitnya di Gramedia. Biasanya dia terbitnya di Canisius. Adalah buku yang berjudul Awareness, butir-butir mutiara pencerahan rohani. Judulnya begitu, Awareness. Nah dalam buku itu, Pater Anthony de Melo sudah meninggal tahun 87, di usia 57 tahun. Seorang Yesuit India, dia mengatakan, dia Yesuit berarti Katolik ya, Kristen. Dia mengatakan ada 3 model manusia dalam melayani. 3 model. Dan 3-tiganya ini perlu dipikirkan, jangan-jangan kita kena gitu. Model pertama itu pakai rumusan kalimat begini. Aku melakukan tindakan baik pada diriku sendiri supaya aku merasa senang. Ya, bisa juga kita baik. Aku menyenangkan diriku dengan cara melayani atau berbuat baik pada diriku sendiri. Dengan cepat Anda mengatakan ini egosentris. Ya tahu? Jelas dong. Dia melayani dirinya sendiri kok supaya dia merasa senang. Kan gimana sih dosanya kelihatan banget egosentris. Oke, itu tipe pertama. Ada orang begitu banyak. Dia hanya mau melayani dirinya sendiri supaya senang. Kalau dia tidak merasa dirinya terlayani, dia tidak senang. Tipe 2. Rumusnya ini butuh kecerdasan pemahaman ya. Aku melayani orang lain untuk memberikan kesenangan pada diriku sendiri. Atau aku memberikan kesenangan pada diriku dengan cara serving the others, melayani orang lain. Anthony de Melo mengatakan, yang kedua ini sama buruknya dengan yang pertama. Sama egosentrisnya. Bedanya yang kedua lebih halus. Karena kalau yang pertama kan menyenangkan dirinya dengan cara melayani diri sendiri. Ini menyenangkan dirinya dengan cara melayani orang lain. Sebetulnya motivasinya melayani diri sendiri. Maka oleh Melo dikatakan ini egosentrisme yang diperhalus. Terus dia kasih komentar. Justru karena dia halus, seleranya lebih tinggi, dia lebih berbahaya. Mengapa? Karena membuat diri sendiri tertipu. Seolah-olah itu pelayanan, padahal sebetulnya egosentrisme terselubung. Itu kayak gini, ya saya jelaskan dulu konsepnya soal halus-halusan. Kualitasnya secara spiritual buruk sama, tetapi lebih halus, gitu aja. Itu misalnya ya, saya pakai contoh yang sama dengan kemarin sore ya, minuman. Saya merasa berani agak sombong soal minum. Karena saya peminum kopi pahit. Tanyalah pada bapak-bapak atau ibu-ibu penggemar kopi. Peminum kopi top, meminum kopi tanpa gula. Betul saya? Betul enggak? Kalau Anda masih minum kopi pakai gula, sekya loh anak-anak. Peminum kopi itu kopinya pasti pahit. Lalu minumnya pakai ritual pula. Dicong begitu, tidak diaduk. Nah, Anda lihat kalau orang kopi masih diaduk, aduh, itu kopi ditaruh gitu, lalu air panas, sebentar, biasanya gitu, ditunggu 2-3 menit, tembak kedua kalinya. Ter, begitu. Ini saya ajari cara buat kopi. Tek, lalu keluar krema. Tahu krema? Anda minumnya apa sih? Krema itu loh krim ya di atas. Nah, itu baru bisa kalau nembaknya 2 kali. Tembak sekali, jedet. Diemin, tembak kedua, krema. Lalu peminum kopi akan melakukan ritualnya, yaitu dibau. Dia pakai merem-merem gitu. Lalu dia akan cicip sedikit. Lalu dia akan memutar cairan kopi itu di seluruh mulutnya. Jadi dia akan gini. Baru dia tegak. Terus dia berfilosofi. Nah gitu. Kalau Anda minum kopi, gluk 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 gluk, itu agak level lah. Loh, sombong, peminum kopi itu sombong-sombong. Loh, mereka itu saling menilai. Lihat, orang diajak minum kopi, temennya. Terus temennya, uduk,
pakai gula. Sudah, enggak akan desa lagi Anda. Enggak asik. Tapi kalau sama-sama lalu mendiskusikan bahkan kopi ini blend apa tidak, Arabica atau Robusta, mana itu difermentasi apa tidak, begitu ya. Lalu disangrai sendiri. Itu pembicaraan udah ada habisnya. Sekarang saya bisa sombong begitu. Tapi dulu waktu kecil, saya kayak Anda lah, suka es sirup, Fanta merah, ya kan? Jatuh, mamah membuatkan air gula gitu. Jatuh sendiri loh itu, air gula. Coba tanya anak kecil, pilih mana Dek? Fanta merah atau susu stroberi dan kopi pahit Arabica? Pasti milih yang ini dong, anak kecil. Seleranya belum banyak, belum naik. Tapi orang dewasa, kalau mau tahu seleranya ini lebih mahal. Kopi luwak tuh satu gelas bisa berapa puluh ribu. Ya kan? Nah itu maksud saya seleranya lebih halus tuh kayak gitu. Selera egosentris lebih halus. Gini lagi contohnya, main musik nih. Saya, Pak Hero pasti tahu bahwa saya dan keluarga dari keluarga miskin. Tapi saya dikaruniai Tuhan bisa main musik. Tahu tuh, punya bakat gitu ya. Di rumah teman saya, itu tersedia segala macam alat musik. Nah dia punya piano kecil segini, piano gede, grand punya piano kecil. Nah saya yang piano kecil toh, masih SD kok. Lagu si semut yang kecil itu loh, pakai tangan kiri bahkan, itu merem aja saya bisa, merem. Cepet gitu. Wah, teman-teman saya, hebat. Dalam hatiku, goblok kabeh. Abang gampangnya kayak gini kok, itu mudah sama sekali. Bagi Anda yang bisa musik loh ya. Ini saya sulit kalau ngomongnya pada orang yang tidak bisa musik. Itu sangat mudah. Sol, mi, mi, fa, re, re, do, re, mi, fa, sol, sol gitu. Nah, bayangkan sekarang ini misalnya saya diminta bukan hanya KPI tetapi memainkan suatu lagu piano, misalnya Anda punya grand piano misalnya. Saya, baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat terkasih, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, izinkan saya memainkan suatu lagu, gitu. Anda bayangin saya mungkin kan mainnya lagu misalnya ya, Greatest Day Faithfulness. Treng, treng, bisa aku gitu, saya bisa. Bukan sombong, tapi saya bisa main kayak gitu. Treng, 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 gitu bisa. Pasti kan ada kagum kan, wah Pendeta itu pinter gitu kan. Coba bayangannya aku mainnya, teng, ding, ding, teng, dong, 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 ding, dong, dong. Anda nggak akan mengharap begitu kan? Masa aku gini 53 tahun, pendeta dosen duta wacana, tampil nok GKI Taman Majapahit kok sol mimi, fa re re, do re mi. Nama baik kampusku bagaimana? Atau lagu, contohnya persis kemarin ya. Lagu waktu kecil di Jepara saya, nyanyi lagu bahasa Inggris itu stop. Saya dulu nyanyi itu My Bonnie is Over the Ocean. My Bonnie is over the ocean. Atau Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Gitu. Wah, wong iki kere kok iso bahasa Inggris ngono barang ya. Bayangkan ada jemaat saya Salatiga menikah. Saya dapat undangan bersama istri datang dari Jogja, masuk ke BU Sate Wacana. Orang Salatiga itu kalau menikah nyewa Sate Wacana. MC-nya lihat, ya. Saya masuk telat, biasanya telat gitu kan. Pendeta sebaiknya telat kalau datang. Kalau ada datang duluan tuh bingung panitia. Telat aja, itu asik tuh. Telat, padan yang ngedekui. Biasa aku ngedekui. Lalu MC-nya dibisiin oleh yang punya kerja, lalu MC dengan suara dibuat-buat. MC seluruh dunia itu kan ngono ya, MC Indonesia nih. Selamat datang kepada Popo Pandito Daniel Setiabudi, kalian ibu Sugeng Rawuh. Dia gitu saya, biasa deh. Dimohon kesediaan Bapak Pendeta atas permintaan keluarga.
untuk berkenan menyumbang sebuah lagu bagi mempelai. Gitu. Oh, itu saya disudutkan kayak gitu kan. Waduh, mau ndak mau gimana? Wah, jemaat sudah tepuk. Pak Dan, ngono jemaat kuwi rada heboh. Wah, ngono. Waduh, ya terpaksa saya mendekati mic. Selamat sore Ibu Bapak. Oh, sore Pak. Selamat bahagia ya Mas Gatot, Mbak Dewi. Ya, karena saya disudutkan seperti ini, diminta menyanyi, baiklah saya akan menyanyikan satu lagu untuk Anda berdua. Kiranya lagu ini menjadi lagu memori dalam pernikahan Anda. Aku mulai. Anda pasti berharap saya nyanyi misalnya apa? Misalnya Wonderful gitu, atau You Raise Me Up, gitu kan? Piye aku ngene nyanyiku, Twinkle Twinkle. Can you imagine that? Saya nyanyi Twinkle Twinkle, oh my God. Ada berharap selera saya naik dong. Masa sih nyanyi My Pony is on. Come on, Anda tahu, ini yang dimaksud Antonio de Melo, seleranya halus. Tetapi kualitasnya sama jelek, egosentris. Ini orang-orang gini, melayani orang lain supaya dia senang. Nah, coba tanya pada bapak-bapak yang mutabir, pemakai dan ibu yang memakai putih-putih berdasi ini. Mengapa Anda mau jadi penatua? Nanti jawabannya, Tuhan memanggilku. Ya, selain itu Pak, selain itu. Yang sampingan-sampingan, ya malu lah ya enggak apa-apa, coba. Ya karena aku tuh seneng, nama aku tertulis di warta gereja. Iya toh? Penatua, loh ya toh? Duduknya di situ pula ya kan? Pakai dasi ya toh? Ya toh? Lalu nampak gimana gitu loh. Oh, nampak suci kan? Nampak saleh kan? Nah itu memperlancar bisnis kan? Memperlancar bisnis itu. Misalnya Anda ada pertemuan, terus ngobrol-ngobrol sama teman. Anu Pak, aktivitasnya apa? Saya di gereja. Oh, sebagai apa? Majelis. Oh, Bapak apa? Penatua. Wah, orang ini baik, yuk bisnis yuk. Atau anak Anda mungkin tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik. Ngapeli wong ayu nok gereja. Papine cahayu, jengkel. Wah, apa iki wong lanangku rupane gak jelas ngono kuwi kok. Ngapeli anakku sing ayu ini kayak gini. Siapa sih bapak ibune? Terus dibilang, papinya pendeta loh Pak. Itu anaknya pendeta. Oh, anak pendeta. Gitu. Jadi kependetaan kita itu memperlancar urusan anak-anak kita. Kependetaan kita, loh. Jadi siapa bilang Anda ketika melayani tidak menyenangkan dirimu sendiri? Ada unsur itu. Saya dapat bocoran, satu dari semua yang nyanyi ini, rumahnya BSB. Jauh kan? Supaya tidak terlambat, dia nginep di hotel Horizon Indah, persis seperti hotel yang saya nginepi. Coba bayangkan, saya tanya ke Bu Nana, itu dibayar gereja? Enggak Pak, dia bayar sendiri. Wah, luar biasa cintanya pada gereja, luar biasa. Tapi kalau kita tanya, kenapa sih kok kamu mau gitu? Jawaban resminya, hidupku untuk Tuhan. Nah, ayo, selain yang gitu-gitu, aku senengi jadi Allah mengerti. Wah, aku menikmati ya, tampil masuk YouTube pula, ya toh. Sampai aku gini-gini, yang lain cuman piye mau? Namanya Yesus, aku namanya Yesus. Beda dewe, dia menikmati. Enggak. Ini misalnya. Enggak, saya mau memberi contoh, tidak selalu apa yang nampak melayani itu murni melayani. Gitu. Poinku ya. Ini juga terjadi pada diri saya, sama. Yang ketiga, tadi kan ada 3 tes kan, itu rumusnya gini, aku melakukan tindakan baik untuk menghindari rasa tidak enak. Bayangkan ya, yang pertama kan aku melakukan tindakan baik pada diriku untuk menyenangkan diriku sendiri, egosentris. Aku melakukan tindakan baik pada orang lain untuk menyenangkan diriku sendiri, egosentris juga.
hanya lebih halus. Yang ketiga, aku melayani, melakukan tindakan baik supaya aku tidak usah merasa tidak enak. Ini lebih buruk daripada yang kedua, dari 1 dan 2, karena 1 dan 2 masih ada cinta diri. Yang ini tidak ada belas. Yang ada adalah rasa tidak enak. Bahan bakar itu rasa tidak enak yang dihindari. Nah itu kira-kira gini, contoh ya. Kenapa Anda mau jadi guru sekolah minggu di GKI Taman Majapahit? Jawaban sebetulnya, mamiku majelis Pak. Kalau saya tidak mau, tidak enak. Toh, gitu. Kenapa Anda mau jadi penatua? Wong sudah sibuk hari Senin sampai Jumat. Kenapa mau jadi penatua? Selain jawaban indah-indah melayani Tuhan hidupku bagimu, ya. Selain itu apa? Jawabannya, Bapak saya yang mendirikan gereja ini. Kalau saya sampai tidak mau, tidak enak toh gitu. Itu tidak ada di sini Pak, saya ngomong majelis lain-lain ini. Tidak ada di Taman Majapahit, tidak ada. Lu itu buruk, banyak orang begitu. Kenapa Anda berbuat baik? Untuk merasa tidak enak, tidak mencintai, bukan. Gitu. Kenapa Anda memberi pinjaman pada orang itu? Lah wis piye? Wah terus saya takai supaya bariku stop kan. Untuk bentengin gitu. Anda kira para pendeta lepas dari hal ini? Tidak. Saya tahu persis kaum saya sendiri. Saya tahu persis diri saya sendiri. Contoh yang saya ceritakan kemarin itu betul-betul cerita yang betul. Contoh kemarin itu gini Pak, Bu, jam 2 malam, ini di Salatiga, sebelum zaman HP-HP-nan. 2 o'clock, Salatiga, telepon pastori berdering. Coba saya tanya kepada Anda semua, kalau Anda jadi saya, Anda terima apa tidak? Jam 2 pagi. Terima enggak? Siapa yang tidak menerima? Yang tidak menerima, Sben. Loh, tidak jujur semua. Tidak menerima ya, makasih Pak. Siapa yang menerima? Nah, ini yang menerima ini tak kejar. Siapa yang sebetulnya mohning terpaksa? Saya tipe 3. Saya sebetulnya tidak suka. Tetapi ada orang telepon jam 2. Itu kemungkinannya hanya 3. 1 temanku di luar negeri kilaf. Ya kan? Orang Amerika kan jam 2 siang. Teman saya di Belanda jam 8 malam. Kedua orang iseng, ketiga kasus. Pasti dong, jemaat kasus. Anda harus tahu bahwa GKI Salatiga pernah menerima telepon ada bom, kalau mau tahu. Pernah. Di Paskah ketika Rektor Satya Wacana, Profesor Pris Herawan Timotius, itu jemaat kami. Dapat telepon malam-malam ada bom, terus ditutup di pastori. Lalu polisi kami undang, lalu disisir, gereja disisir. Pak Kris kami jaga macam-macam. Jadi ada aja orang iseng ya. Tetapi ini saya tidak tahu waktu itu, saya menduga kasus. Tetapi saya terganggu. Saya tahu persis caranya mematahkan ini secara kultural. Kultur Jawa itu kan orang Anda pangku aja mati kan. Anda tahu ya di pangku mati nek wong Jawa kuwi. Makanya ketika dia telepon bunyi, saya terima sambil drama. Dramanya itu drama penderitaanku menerima telepon itu. Jadi saya terima sambil serak tambah. Ya. Dari siapa? Gitu. Maksudku supaya sih kan, oh, maaf Pak Pendeta, tutup gitu. Maksud saya permainan kultural lah. Enggak, saya sudah tak serak-serakan. Ya, dari siapa? Pak Dan. Gitu. Piye saya ingat namanya. Nah ini kan masuk YouTube, nanti malu dia kita ganti namanya. Tadi malam tuh Siti pilihannya. Sekarang mau siapa? Nur. Oke. Pilihanmu ya ini ya. Mbak Nur, ada apa? Mbak Nur. Iya ada. Pak Nur. Dan mohon maaf mengganggu. Iya. Ano apa Mbak? Pak, nenek saya meninggal Pak. Terus sekarang minta tolong Pak dan berkenan mendoakan nenek saya. Oh iya, tak doakan. Keseding gitu. Terus kami malah ada awkward ya. Piye, maksudnya
Lah ya, iki bari kita doakan. Ke sini. Oh, ke situ maksudmu. Jadi aku ke situ. Mendoakan nenekmu. Oh, iya Pak, maaf loh Pak. Oh, nangis. Aduh gitu. Jadi Nur menghendaki saya ke RSU Salatiga mendoakan nenekmu yang mau meninggal gitu, Nur. Iya Pak Den. Oke. Nih bibir mulutku ini. Oke. Makasih Pak Den. Tunggu ya. Oke tadi. Dalam hatiku kalau mau tahu, sambil sikat gigi. Dalam hatiku, jantenan wong iki. Bahwa manusia pasti mati itu saya tahu. Pasti dong. Nenek mati, mbok diatur jame sing penak loh. Jemaat mati mah boleh. Pekerjaan saya menolong ya kan. Matiku jam 7 isuk. Gak apa-apa kowe mati. Rolas awan, oke lah. Itu bengi masih oke lah. 9 malam meh game, oke. 11 maksimal, 11. Lah mbahmu meh mati kok jam loro. Mati kok jamnya kayak gini. Hatiku loh, tapi mulut saya oke. Nah, lihat. Munafik gak aku? Coba saya bilang, maaf Nur. Saya tidak bisa melayani kematian jam-jam segini gitu. Wow, tersebar nanti di seluruh Salatiga dan sinode saya. Perintah Daniel Belgedes. Wah, jangan sampai ya, maka ku tempuh jalan munafik. Oke, gitu. Saya siap-siap 2:30. Nih, saya bisa persis mengulang karena memang terjadi. Anda cek kalau beda sama kemarin. 2:30, saya motor parkir di ruang tamu. Saya standarnya saya buka ceklek gitu, istri saya terbangun. Istri saya, adik kelas saya Wacana, asli GKJ, asli Jogja. Dia manggil saya dengan lembut, kakak. Jadi dia kak, ngapain? Manggilnya kakak, besar toh? Iya. Coba banyak orang menikah itu pertama-tama manggilnya Hani gitu. Mas Dek, setelah 10 tahun jenenge jadi 10 tahun itu namanya. Dari Ambarwati, Joko Widodo jadi Ayo siapa yang gitu namanya. Nah, dia masih manggil saya kak sampai sekarang. Dia manggil dia Jeng. Kak, ada apa? Saya bilang, Mbak Nur meh game. Terus dia masih diranjang gitu, sambil masih lengket gitu matanya. Dia bilang, kok jam segini? Loh, lah, that is my point. Why this hour? Why? Tapi kan aku tidak bisa mengatur toh Jeng, kapan baik game over itu. Terus dia langsung sadar, oh iya, kakak pakai jaket. Aku pakai jaket biru, mereknya Mossimo, tebal sekali. Saya simpan di Amstelveen jaket ini. Waktu saya studi Belanda saya tinggal supaya nanti kapan-kapan kalau ke sana misalnya tidak usah bawa jaket. Tebal banget. Mossimo biru. Keluar 3/4. Saya tinggal di perumahan Wahid C2 nomor 7 di belakang rumah sakit DKT Dr. Asmir. Ada Teongteng dulu ya, terus ada lapangan tenis ya. Itu saya di situ. Ada lihat itu lembah itu. Lembah perumahan rada elit ya sana. C2 nomor 7. 3/4. Sepi kan? Salatiga loh. Lalu saya starter motor itu. Jegreng, asu-asu langsung au. Anda bisa bayangin kan? Bisa enggak bayangin gitu? Jegreng, anjing-anjing tetangga itu langsung kayak paduan suara chorus. Wow. Wah, saya dalam hatiku, aku merusak damai sejahtera pagi ini. Tapi apa boleh buat? Ada yang mau game kok, ya kan? Akhirnya saya dengan sesal dan malu jalan, semakin segitu semakin naik motor tuh, satpam, Pak malam-malam tugasnya ya masuk. Terus belok kiri di depan rumah sakit Dr. Asmir. Ini saya RSU, Dr. Asmir itu rumah sakit yang lain. Saya berhenti. Kenapa? Ya Tuhan Yesus. RSU kok mau? Aku wedi ya. Kenapa? Horor. Saya berhenti loh, sempat berhenti. Duh, aku
aku tuh wedi. Katanya banyak setannya gitu. Nah tapi saya bagaimana? Bayangkan kalau saya kembali misalnya, lalu Bae mati betul, ketemu Nur di pemakaman, terus Nur tanya, Pak Dan kok enggak datang? Saya sebenarnya sudah keluar Nur, terus saya balik, kenapa? Aku wedi. Bayangkan kalau gitu, khotbahku ya belgedes kabeh kan. Anda mengerti gak? Maka saya menempuh jalan kemunafikan. Wes pokoknya sudah sampai nama baikku. Ini. Sampai di sana jam 3-an. Lampunya itu lampu ketek, tahu ya? Lampu warna orange yang warna kita bisa berubah, wajah kita bisa lain itu. Sut begitu, kena daun palem gerak-gerak gini, wah nempel tembok, ngeri pokoknya. Wah, dewean sepi. Saya masuk UGD, keluarlah Sindur. Lalu drama India lari. Pak Daniel. Iya ndibahmu. Mari Pak gitu itu masuk sal. Mbahnya itu sudah kondisinya lemah gitu ya. Wah, tapi terus bilang, "Bah, Pak Pendeta, Pak Pendeta." Apa? Suara saya buat wibawa dong. Kulo Mbah. Sapa iku? Nur. Pak Dan, Pak Pendeta Daniel. Oh, Pak Pendeta, nggih. Terus saya tanya pertama kali, "Dos pundi kabaripun?" Dia menjawab, mati, tak takoni. How are you? Fine. Bahasa basi kultural di atas situasi batas. Kados pundi kabaripun? Saya. Nah, luar biasa enggak sih? Ya, bayangkan. Lalu saya layani, itu istilahnya percakapan terakhir, pesan-pesan terakhir, itu istilahnya bahasa Latin verba ipsissima. Verba ipsissima. Itu kalimat-kalimat wasiat. Setelah itu saya doakan pakai bahasa Jawa dan saya pesan dari Gusti kanthi estu. Nggih Mbah, nggih Pak Pendeta, Gusti berkahi. Apa nih apa nih? Pak Dan, saya mohon maaf mau ngerepoti lagi. Apa? Pak, kok saya ditemani toh Pak? Sampai rada siang Pak. Loh kenapa? Saya takut Pak. Horor gitu. Dalam hatiku aku berdua mati. Tapi mulutku oke. Loh, ini loh mulut ini. Oke. Padahal saya tuh punya agenda tersembunyi kalau Anda mau tahu. Hari itu ada sepak bola. Serius. Saya itu sudah siap mau bangun sekitar jam 3. Siap kacang dan kopi yang main Manchester United. Zamannya David Beckham, Rio Ferdinand. Anda tahu tahun-tahun berapa itu? Iku. Jadi aku bersiap main nonton bal. David Beckham, Rio Ferdinand malah ditelepon Lia. Jam loro kon ngonconi bae. Ada bayangan, wes bar balik cepet-cepet siapa tahu masih bisa lihat, malah dikon ngonconi karena DNA wedi. Aku ya wedi. Tetapi mulut pendeta Daniel Setiabudi ini dengan penuh pastoral. Munafik gak tuh? Orang melayani karena menghindari rasa tidak enak. Saya tidak mau terkenal sebagai pendeta yang tidak melayani jemaatnya. Jangan sampai jemaat saya itu menganggap saya pendeta tidak baik. Tak tempuh jalan munafik. Tak tempuh jalan etok-etok. Gitu. Bangun kuwi kok pelayanan apa ini kan belgedes toh Bapak Ibu. Nah kalau Anda berkata begini ke saya, itu kan Anda Pak Dan. Kami di GKI Taman Majapahit itu murni, saya akan bilang aku ora percaya. Blas ora percaya. Kita semua itu berjuang. Kalau Anda lihat dalam diri kita, ada panggilan memurni, mengasihi dan melayani, pasti ada. Enggak mungkin kalau enggak ada ini dari BSB mau ke sini. Tetapi juga ada
korosi-korosi tadi loh, karat-karat lain, motivasi-motivasi lain-lain yang mencampuri kita. Jadi kalau dibilang kita putih semua kok ya enggak ya. Mau dibilang kita hitam semua enggak lah. Kita itu kira-kira Dalmatian, anjing tutul-tutul atau zebra. Mohon maaf bagi yang pakai baju sejenis itu ya maksudnya. Ibu hitam putih. Kita itu gitu. Jadi saudara-saudaraku para zebra terkasih. Gitu. Mari kita berjuang. Lihat Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dari situ lahirlah layanan pengajaran, layanan mujizat, dan layanan kesembuhan. Kita dipanggil untuk meneladani dia. Caranya, kenalilah apakah belas kasihan yang menggerakkanmu dalam melayani, yang menggerakkanmu dalam mengembalakan satu sama lain. Tidak harus pendeta loh, semua kita bisa mengembalakan satu sama lain. Di rumah, di gereja, di sekolah, di pekerjaan, di bangsa Indonesia ini. Kita menjaga, kita memelihara, kita mencintai. Jagalah supaya hatimu dan hatiku bersih. Itu berarti mengakui bahwa kita zebra. Kita bisa start dari situ. Dan lalu meminta Tuhan, murnikanlah aku. Lihatlah aku Tuhan, aku punya campuran-campuran seperti ini. Yang tidak kau kehendaki pasti. Tetapi aku toh ada niatan untuk menolong sesama. Walaupun niatan itu berkelindan dengan maksud-maksud yang buruk. Maka ya Tuhan, murnikanlah aku. Dengan demikian, panggilan kita semua, baik klerus kayak saya, para aktivis gereja pun kita semua sama. Berjuang, saling cinta, saling jaga, sambil memelihara hati kita murni. Selamat